Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rinda Putra dengan NPM 0531220977. Kali ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan dari soal ujian UTS hidrologi terapan. Di sini saya diberikan data-data curah hujan dari tahun 1960 sampai tahun 2020 dan diberikan peta lokasi dengan dua sampel. Dan diberikan pertanyaan, yaitu yang pertama, lakukan analisis hujan rancangan periode ulang hujan 2-100 tahun. Yang kedua, lakukan analisis nilai limpasan hujan untuk kawasan KIM 2. Dan yang ketiga, hitung nilai TC dengan outlet pada telaga. Lihat peta KIM 2. Buatlah kurva IDF, intensitas, duration, dan frekuensi. Yang kelima, hitung debit banjir rencana menggunakan metode rasional untuk periode ulang banjir 2-100 tahun. Di sini yang pertama saya lakukan yaitu mengumpulkan data curah hujan maksimum dari keempat stasiun yang diberikan. Saya mengumpulkan datanya yaitu selama 12 bulan di setiap tahunnya selama 10 tahun, dan setelah mengumpulkan datanya selama 12 bulan setiap tahunnya, saya mentotalkannya, jumlahkannya semua dengan rumus sum dan diblok dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 1960 dan didapat nilai 281. Lalu saya mencari nilai maksimumnya, curah hujan maksimum, yaitu dengan rumus sama dengan max, lalu diblok dari Januari sampai Desember, lalu didapat nilai maksimumnya itu 59, dan seterusnya sampai tahun 1999 dengan rumus yang sama seperti tadi dan didapat nilai maxnya. Lalu untuk stasiun kedua juga sama, dicari dari data yang telah diberikan nilai maksimum setiap bulannya selama 12 bulan pada setiap tahunnya selama 10 tahun, lalu ditotal setiap tahunnya dengan rumus yang sama sum, dan bisa didapat momen maxnya sampai 4 stasiun. Dilanjut yaitu mencari RR harian max, curah hujan harian maksimum atau R masing-masing stasiun hujan yang didapat, yaitu masukkan data yang telah didapat tadi, yaitu dari data stasiun. Di setiap stasiunnya didapat nilai maksimumnya. Stasiun 1, 2, 3, 4 nilai maksimumnya dipindahkan ke sini. Yang pertama stasiun Citeko saya dapatkan segini, stasiun Tanjung Priuk, stasiun Kemayoran Lama, dan stasiun Halim Perdana Kusuma. Lalu saya menghitung nilai rata-ratanya dengan rumus average dan di blok average stasiun Citeko di blok dari tahun 90 sampai 99. Begitupun stasiun Tanjung Priuk, nilai rata-ratanya sama cara mencarinya. Lalu saya menghitung nilai maksimum dengan cara yang sama. Oh iya, saya masukkan data ini, data curah hujan maksimum tiap tahun. Kalau yang tadi 12 bulan, yang sekarang selama 10 tahun. Dari tahun 1990 sampai tahun 1999. Lalu didapat nilai minimum di blok juga dengan rumus min. Begitupun seterusnya sampai 4 stasiun. Jumlah data hujan itu selama 10 tahun setiap stasiunnya. Lalu kesimpulan parameter dari statistik curah hujan yaitu dapat nilai rata-rata dengan rumus average dan di blok keempat stasiun selama 10 tahun, dan nilai maksimumnya juga didapat yaitu dengan rumus max dan di blok 4 stasiun selama 10 tahun, dan nilai minimumnya juga dengan rumus min sama dengan min di blok. Lalu jumlah data hujan 40 total dari sini 4 selama 10 tahun, 4 stasiun selama 10 tahun, dan jumlah tahun 10 tahun. Lalu lanjut hujan kawasan pengaruh STA, hujan kawasan pengaruh stasiun yang saya dapat itu yang saya hitung yaitu pertama-tama ambil data stasiun curah setiap stasiun, data curah hujan setiap stasiun curah hujan maksimum, itu dimasukkan di sini kembali tahun 90 sampai 99. Tanjung Priuk masukin juga, Kemayoran Lama, lalu stasiun Halim, dan bisa dihitung nilai rata-ratanya setiap stasiun dengan rumus average. Rata-rata pada tahun 1990 keempat stasiun itu didapat segini. Lalu seterusnya sampai tahun 1999 dengan rumus yang sama. Lalu dilanjut dengan uji konsistensi data. Yang pertama yang saya lakukan yaitu menghitung uji konsistensi data stasiun Citeko terhadap stasiun lainnya, yaitu 3 stasiun nih. Yang pertama stasiun Halim, stasiun Kemayoran, dan stasiun Tanjung Priuk. Ada 2 tabel, yaitu yang pertama stasiun hujan uji dan yang kedua stasiun hujan pembanding. Yang stasiun yang saya uji, stasiun hujan yang diuji itu stasiun Citeko.
Yang pertama yaitu masukkan nilai curah hujan maksimum tahunan stasiun Citeko dan carilah nilai kumulatifnya dengan cara pada tahun pertama nilai kumulatifnya dimasukkan kembali nilai curah hujan maksimum tahunannya pada stasiun Citeko. Dan yang kedua, cara mencari nilai kumulatif tahun kedua itu dengan cara menjumlahkan nilai kumulatif tahun pertama 1990 ditambah nilai curah hujan maksimum tahunan Citeko pada tahun 1991. Begitupun seterusnya jumlahkan sampai tahun 1999. Lalu ada tabel kedua yaitu stasiun hujan pembanding. Berisikan 3 stasiun yaitu Stasiun Halim, Kemayoran, dan Tanjung Priuk. Stasiun Halim masukkan curah hujan maksimum tahunannya setiap stasiun sampai Tanjung Priuk. Lalu nilai rata-ratanya dicari ketiga stasiun ini dengan rumus average dan diblok ketiga stasiun lalu dapat nilai rata-ratanya. Begitupun seterusnya sampai tahun 1999 lalu dicari nilai kumulatifnya. Nilai kumulatif tahun pertama yaitu masukkan nilai rata-rata tahun pertama. Lalu nilai kumulatif tahun kedua yaitu tahun 1991 dengan cara menjumlahkan nilai kumulatif pertama dijumlah dengan nilai rata-rata curah hujan maksimum tahunan pada tahun 1991. Begitupun seterusnya sama rumusnya. Lalu saya membuat grafiknya yaitu data yang dimasukkan nilai kumulatif stasiun hujan uji dan nilai kumulatif stasiun hujan pembanding. Didapat grafiknya seperti ini. Keterangannya chart yang pertama itu stasiun hujan uji yang bawah dan yang bagian kiri yaitu stasiun hujan pembanding. Berdasarkan grafik yang saya buat dari perhitungan tabel di atas, dua nilai kumulatif terjadi patahan pada tahun 1991, tahun 1993 sampai dengan 1999. Dilanjut membuat tabel yaitu berisi keterangan kemiringan sebelum patahan dan yang kedua kemiringan setelah patahan. Kemiringan sebelum patahan pada tahun 1991 sebesar 1,27. Kemiringan setelah patahan yaitu 0,91. Ini didapat dari hasil yaitu pembagian antara nilai kumulatif stasiun uji dan dibagi dengan nilai kumulatif stasiun hujan pembanding. Didapat segini dan seterusnya hitung sampai tahun 1999. Lalu kemiringan setelah patahan dihitung dengan membagi data nilai kumulatif pada tahun kedua dan dikurang nilai kumulatif tahun pertama stasiun pembanding dan dibagi dengan stasiun uji yaitu nilai kumulatif tahun kedua dan dikurang tahun pertama. Didapat hasilnya itu segini. Terjadi perbedaan. Lalu didapat nilai koreksinya. Koreksinya didapatkan dari rumus kemiringan setelah patahan dibagi dengan kemiringan sebelum patahan. Didapat 0,72. Begitupun seterusnya. Lalu masukkan nilai buat tabel kembali, masukkan faktor nilai curah hujan maksimum stasiun tahunan Citeko, lalu masukkan faktor koreksinya. Faktor koreksi pada tahun pertama tidak ada dikarenakan di sini diambil datanya itu tahun 1991. Pertama 0. Lalu yang kedua terkoreksinya tetap. Dan yang pertama itu koreksinya tetap, yang kedua itu didapat dari perkalian antara curah hujan maksimum tahunan Citeko dan dikali dengan faktor koreksinya. Itu dapat segini dan seterusnya sampai tahun 1999. Nilai kumulatifnya itu didapat dari tahun pertama itu tetap sebesar 141,00 dan tahun kedua itu dengan cara yang sama seperti tadi, menjumlahkan antara nilai kumulatif tahun pertama dan nilai terkoreksi tahun kedua dijumlahkan. Begitupun seterusnya sampai tahun 1999 dengan rumus yang sama. Lalu saya mendapatkan nilai rata-rata pembanding, yaitu nilai yang tadi di atas ini dipindahkan ke sini. Lalu kita dapat membuat grafik kembali yaitu grafik uji SL Citeko terkoreksi, yaitu data yang dimasukkan nilai kumulatif stasiun uji terkoreksi dan nilai kumulatif stasiun hujan pembanding. Didapatkan grafik seperti ini. Yang di bawah stasiun hujan uji, yang di atas ini stasiun hujan pembanding, dan didapatkan nilai gradiennya yaitu sebesar 0,9583x. Dilanjut sama seperti di atas contoh perhitungannya. Kesimpulan dari uji konsistensi data ini yaitu
Uji konsistensi data dapat berubah, yaitu seperti tadi terjadi patahan pada setiap tahunnya. Biasanya dikarenakan faktor alat pada stasiun yang error atau alatnya tidak bisa membaca data atau cuaca. Lalu yang kedua yaitu perubahan kondisi alam, bisa terjadi perubahan dari setiap tahunnya, itu dapat mempengaruhi juga terhadap kondisi daerahnya. Jadi bisa terjadi patahan. Dilanjut yaitu kesimpulan uji konsistensi. Kesimpulan uji konsistensi yang saya dapatkan yaitu masukkan kembali nilai curah hujan maksimum tahunan setiap stasiun, dan saya mendapatkan nilai rata-ratanya yaitu sebesar ini. Rumusnya itu average, dan di blok lalu ini juga sama di blok average di blok dari tahun 1990 sampai 1999. Lalu saya mendapatkan nilai maksimum dan minimum jumlah curah hujan yaitu dapat dijumlah dengan rumus sum dan di blok dari 1960 sampai 99. Kesimpulannya yaitu linearnya itu lurus dari keempat stasiun, dan kesimpulannya itu sudah konsistensi. Rata-ratanya bisa didapat. Lalu dilanjut distribusi frekuensi, menentukan distribusi frekuensi yang cocok. Yang pertama yaitu saya masukkan data nilai curah hujan maksimum tahunan, data nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya masukkan kembali di sini, lalu saya hitung rumus ini. X bar didapat dari rata-rata ini, curah hujan X. Lalu masukkan rumus X dikurang X bar, didapat ini, X dikurang X bar. Lalu masukkan rumus ini, X dikurang X bar pangkat 2, dipangkatkan 2, 0, karena di sini 0,07, 0 hasilnya. Lalu tahun kedua yaitu ini, dapatkan hasil segini, dan seterusnya sampai ini, dan dijumlahkan dan rumus sum di setiap rumusnya. Lalu nilai N yaitu 10 tahun. Standar deviasi, saya mendapatkan nilai standar deviasi yaitu dengan cara dengan masukkan rumus SQRT dikali buka kurung nilai X dikurang X bar pangkat 2 dibagi 10 min 1. Lalu didapat nilai koefisien variasi atau CP dengan rumus S dibagi standar deviasi dibagi dengan X bar. Lalu koefisien CS 2,12 didapat dari rumus ini. Lalu koefisien CK juga dicari dengan rumus ini. Ini yang pertama tadi distribusi normal dan gumbal. Lalu yang kedua metode distribusi log normal dan log person. Hampir sama sebetulnya, cuman di sini yang membedakan yaitu ada lognya saja. Yang pertama masukkan dulu rata-rata curah hujan maksimum tahunan setiap stasiun yaitu di sini. Lalu dicari log X-nya dengan masukkan rumus log, langsung blok nilai curah hujan rata-rata tahunannya. Lalu dijumlahkan, lalu log X bar didapat dari ini average. Lalu masukkan kembali sesuai rumus log X dikurang log X bar ini, dan rumus ini dipangkatkan 2, yang membedakan pangkatkan 2, pangkatkan 3, pangkatkan 4, dan dijumlah. Nilai N tetap 10 tahun dan standar deviasi berbeda dikarenakan ini menggunakan log 0,12. Itu dengan hasil rumus yang sama seperti tadi sampai mendapatkan nilai CP, CS, dan CK. Lalu kita bisa melihat apa metode mana yang cocok dengan nilai S-nya. Di sini metode mana yang cocok dengan nilai CS-nya. Di sini saya mendapatkan nilai CS 1,51, yaitu yang cocok menggunakan metode distribusi log person 3 karena di sini CS-nya tidak sama dengan 0 dan memenuhi. Dilanjut yaitu uji kecocokan distribusi. Di sini masukkan nilai X-nya yaitu yang tadi. Masukkan nilai X-nya yaitu yang ini. Untuk kecocokan uji
uji kecocokan distribusi frekuensi terpilih menggunakan metode uji Smirnov-Kolmogorov. Sebelum uji, urutkan terlebih dahulu data hujan mulai dari yang terbesar. Di sini saya sudah mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Yang terbesar itu pada tahun 1991. Lalu mencari nilai log X-nya dengan rumus log, dan M-nya itu selama 10 tahun, 1 sampai 10. Lalu P log didapat dari rumus ini, dan cari nilai P log X kurang dari, dan cari nilai FT dapat ini. Juga sama, itu 1 dikurang P log X kurang 1 kurang dari. Lalu kita dapatkan nilai D-nya itu hasil pengurangan dari P log X kurang dari sama P aksen log X kurang dari. Lalu saya di sini mendapatkan nilai rata-ratanya, log rata-ratanya dimasukkan kembali yang tadi di sini. Log X rata-ratanya. Dan di sini juga nilai N-nya, standar deviasinya saya dapat. Lalu di sini didapat nilai D max-nya. D max-nya itu rumusnya max di blok dari sini tahun 1990 sampai 99 selama 10 tahun, dan didapat 0,31, tidak melebihi dari nilai DO-nya. Sini bisa berikan keterangan menggunakan tabel nilai kritis. DO didapat dari menggunakan nilai tabel nilai kritis DO uji Smirnov-Kolmogorov. Kesimpulannya itu diterima. Dilanjut curah hujan periode ulang. Curah hujan periode ulang, data-data yang dibutuhkan itu log X bar dan standar deviasi dan koefisien kemencengan. Dimasukkan kembali dari sini, log X bar 2,06, standar deviasi dan kemencengan yang ini. Lalu berdasarkan distribusi terpilih, yaitu distribusi frekuensi log persen 3, maka dapat ditentukan curah hujan periode ulang. Pada soal UTS yaitu ditanya curah hujan periode ulang 2 sampai 100 tahun. Di sini kita mencari dulu log nilai XI-nya dengan cara masukkan nilai log X bar dan masukkan nilai K-nya. Di sini nih harga K berasal dari tabel nilai K untuk distribusi log persen menggunakan interpolasi nilai. Dan S dimasukkan di sini. Lalu cari log XI dengan menjumlahkan nilai log X bar ditambah K dikali S, dan didapat segini. Lalu XI-nya power dengan rumus power 10 kali ini log XI sampai 100 tahun. Lalu dilanjut tabel faktor frekuensi KT untuk distribusi. Masukkan nilai ininya, koefisien kemencengan di sini. Lalu kita cari dengan rumus forecast. Ini masukkan klik yang ini, lalu masukkan yang ini, lalu ini, dan seterusnya sampai 100 tahun. Lalu dilanjut dengan kesimpulan curah hujan yang didapat 2 sampai 100 tahun, yaitu sebanyak dari 4 stasiun itu didapat curah hujan periode ulang hujan 2 sampai 100 tahun, yaitu sebesar segini yang saya dapat kesimpulannya. Lalu cari kurva IDF. Kurva IDF yaitu masukkan nilai curah hujan periode ulang tadi ke dalam sini dan masukkan waktunya. Di sini saya memasukkan waktunya itu selama 48 jam atau 2 hari. Kita hitung dalam jam karena di sini satuannya. Saya menghitungnya itu dalam jam. Dan di sini selama 2 tahun yaitu mendapatkan nilai 200,436 didapat dari rumus ini. Curah hujan periode pada 2 tahun dibagi 24 dan dikali 24 dibagi waktunya, dipangkatkan 2/3 dapat segini, dan seterusnya sampai 100 tahun. Dan saya sudah menghitungnya. Lalu saya membuat grafik kurva IDF. Didapat grafik kurva IDF
intensitas, duration, frekuensi sesuai judulnya, yaitu data yang dimasukkan, nilai intensitasnya, lalu dimasukkan durasinya, lalu dimasukkan frekuensinya. Dimasukkan itu waktunya, menit, dan dimasukkan intensitasnya, periode ulang selama 2 hari. Didapat ini kesimpulannya, yaitu semakin tinggi intensitas hujan semakin rendah intensitas hujan selama jika waktunya semakin lama. Seperti di sini nih, dari 5 menit sampai 2880 menit, nilai curah hujannya semakin rendah. Lalu semakin banyak sampel yang dicari, yaitu 2 sampai 100 tahun, maka akan semakin besar. Contohnya ini nih, yang biru ini kan 2 tahun itu di paling bawah, nilai 200. Lalu yang hijau itu 100 tahun, letaknya di atas grafiknya. Lalu yang biru nih, yang biru di bawah, 2 tahun ke kanan itu semakin besar, jadi di bawah dia letaknya itu, di bawah, dan 100 tahun yang hijau ini paling atas. Itu kesimpulan yang saya dapat, semakin besar intensitas hujan jika sampelnya itu semakin lama, 2 sampai 100 tahun. Apalagi jika sampai 200 tahun maka akan lebih besar lagi. Dan lalu semakin lama waktu hujannya, maka akan semakin kecil nilai curah hujannya. Dilanjut debit banjir periode ulang 2 sampai 10 tahun. 2 sampai 100 tahun. Yaitu di sini saya masukkan waktunya, yaitu dalam satuan jam, dan masukkan nilainya untuk perhitungannya 0,278, dan masukkan nilai C limpasan air hujannya, lalu dimasukkan data yang tadi didapat dari intensitas, duration, dan frekuensi, lalu dimasukkan nilai luasnya. Nilai luasnya di sini 7,57, aslinya 757 hektar, dijadikan 7,57 dibagi 100 dari sini. Lalu dihitung nilai kitanya. Nilai kita di sini didapatkan dari dikali perkalian antara 0,278 dikali nilai C limpasan air hujan, lalu dimasukkan nilai rumus sesuai tahunnya. Di sini mencari periode ulang 2 tahun, dimasukkan nilainya 200, dan dikali 5 luas lahannya, sama seterusnya sampai sini. Didapatkan nilai limpasan di setiap waktunya, satuan meter kubik limpasan air hujan ke permukaan. Lalu di sini kecamatan menghitung TC Kecamatan Ciampel. Nilai TC didapat itu 1,6 dari hasil 97,273 dibagi 60. Di sini 97 didapat dari rumus ini dengan data yaitu yang diambil nilai L dan S 2%, 0,02. Lalu mencari nilai limpasan yang utamanya, yang keseluruhannya, yaitu data yang dibutuhkan. Yang pertama curah hujan, didapat dari sini. Didapat dari curah hujan periode ulang. Lalu masukkan luas daerahnya tadi, lalu masukkan panjang dari daerah tertinggi hingga terendah, lalu dimasukkan nilai SS sebesar 2%, semuanya sama, TC nya sama, koefisien waktunya, lalu masukkan koefisien limpasannya setiap daerah, setiap tahunnya 0,14 didapat dari sini. Setelah dijumlahkan, yaitu dicari intensitasnya dengan rumus ini. Curah hujan dibagi 24 dikali 24 dibagi TC dipangkatkan 2/3, dan didapatkan nilai limpasannya dalam 1 meter per kubik. Kesimpulannya yaitu semakin panjang kita mengambil sampelnya, yaitu maka akan semakin besar nilai limpasannya. Perhitungan ini sangat penting dalam ketika kita ingin merancang suatu drainase
Dan kita dapat memprediksi ketika kita sudah dapat nilai ini, bahwasanya semakin besar nilai limpasannya pada suatu lokasi, maka akan semakin besar pula kebutuhan drainasenya. Begitupun sebaliknya. Karena di sini dominan yaitu lokasinya kawasan daerah resapan air, maka sepertinya membutuhkan 30-40% kebutuhan drainase untuk menjaga-jaga untuk tahun-tahun kedepannya. Lalu dilanjut soal UAS. Di sini soal UAS yang diberikan oleh Bapak yaitu UAS biologi terapan mencari infiltrasi dan runoff menggunakan metode Horton. Di sini diberikan data waktu pada suatu percobaan menggunakan infiltrometer diperoleh laju infiltrasi di wilayah perencanaan diperoleh data sebagai berikut. Waktu 0 sampai 2 jam. Itu diketahui nilai laju infiltrasi pada satuan cm per jam, dan ditanya atau disuruh mencari nilai parameter K pada persamaan laju infiltrasi Horton. Gambarkan kurva infiltrasi, nilai laju infiltrasi pada 5 menit, 20 menit, dan 100 menit. Lalu gambarkan kurva dan hitung runoff yang terjadi jika terjadi hujan selama 4 jam pada masing-masing periode ulang hujan 2-50 tahun pada data sebelumnya, yaitu di UTS. Penyelesaian. Pertama-tama saya masukkan rumus persamaan Horton. Keterangannya itu FT adalah kapasitas infiltrasi pada saat ke T waktu ini. Lalu FO kapasitas infiltrasi awal. Lalu FC kapasitas infiltrasi konstan, itu di sini infiltrasinya konstannya itu 1. Dan konstanta yang menunjukkan laju pengurangan kapasitas infiltrasi. Di sini kita bisa menyederhanakan persamaannya. Itu rumusnya, masukkan log di rumusnya, log FT sama dengan log FC plus log FO dikurang FC dikalikan E pangkat minus EKT. Log FC dipindahkan ke kiri, yaitu menjadi min log FC sama dengan log FO dikurang FC pang E dikali E pangkat minus KT. Itu, dan log FO min FC dipindahkan kiri lagi menjadi min sama dengan E pangkat minus KT. Dan di sini bisa FC-nya bisa kita ambil, FC itu kapasitas konstan 1. Lalu FT min FC itu dapat dari FT dikurang FC, didapat segini, dan hitung sampai 2 jam. Lalu log FT min FC, masukkan rumus log, lalu masukkan nilai ini seperti ini, dapat segini sampai 2 jam. Lalu yang ke satu, cari nilai parameter K. Saya menggunakan grafik dulu, buat grafik dulu, lalu didapatkan gradiennya itu sebesar minus 1,3266x. Masukkan di sini rumus M, gradien yaitu minus 1 dibagi K log E, 1 dibagi minus 1,3266. Lalu K nya bisa dicari, yaitu dengan rumus 1,326 didapatkan hasil segini, K nya sebesar 3,05. Lalu rumus persamaan infiltrasi bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu masukkan K nya pada rumus Horton. Di sini saya masukkan rumusnya ke dalam rumus Horton. Pertanyaan selanjutnya yaitu nilai laju infiltrasi pada 5 menit, 20 menit, sampai 100 menit. Di sini saya rubah dulu ke jam. 5 menit ke jam, yaitu dibagi 60. Didapat segini. Lalu masukkan rumus FT-nya yang ini. Dan masukkan nilai waktunya. Dan nilai K-nya. Didapat segini sampai 100. Kesimpulannya yaitu hasil infiltrasi selama 4 jam menggunakan rumus Horton sebesar 1,0000.
cm per jam. Lalu soal yang terakhir yaitu gambarkan kurva dan hitung runoff yang terjadi jika terjadi hujan selama 4 jam pada masing-masing periode ulang PUH 2-50 tahun. Pada data UTS yaitu didapat segini periode hujannya dan dimasukkan nilai dan dicari nilainya itu dengan yang membedakan itu waktunya hanya sampai 4 jam. Di sini saya mengambil jarak waktu yaitu sampai 16. 4 jam dibagi 16 itu sama dengan angkanya 0,25. Didapat segini, lalu dijumlah setiap periodenya dengan rumus sum dan dijeblok, lalu dicari runoff itu dengan rumus jumlah curah hujan, intensitas hujan dikurang dengan FT-nya, infiltrasinya, waktu infiltrasi. Satuannya dirubah mm per jam dikarenakan intensitasnya satuannya sebelumnya mm per jam. Lalu kurangkan sampai selama 4 jam. Lalu saya di sini bisa membuat grafik kurva runoff periode ulang hujan 2-50 tahun selama 4 jam, yaitu dapat segini. Pada tahun pertama yaitu runoff-nya itu sangat kecil dikarenakan curah hujan sama dengan infiltrasinya itu sama. Jadi tidak ada runoff. Berbeda dengan pada 50 tahun, yaitu runoff-nya besar dikarenakan curah hujannya besar dan dan tanah itu sudah tidak kuat menampung air hujan, lalu sisanya itu menjadi runoff. Karena tahun pertama itu kecil, karena berbanding sama antara curah hujan dan infiltrasi, jadi runoff-nya itu sedikit atau tidak ada sama sekali. Dan pada tahun di bawah ini keterangan curah hujan periode ulang 2-50 tahun, runoff-nya semakin tinggi selama 50 tahun karena curah hujannya besar, tidak sama. Curah hujannya besar dan air hujan yang masuk ke tanah itu tanah itu sudah tidak kuat menampung air, sehingga airnya itu sisanya menjadi runoff. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.